Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar usaha evakuasi medis di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Nah, standar usaha evakuasi medis itu biasanya kita kenal dengan istilah umum itu adalah usaha ambulan swasta. Jadi pada teman-teman yang bermaksud untuk senantiasa update terhadap regulasi dan peraturan bidang kesehatan dan perumah sakitan, jangan lupa untuk subscribe pada channel ini. Misalkan ada pertanyaan atau komentar, silakan nulis pada deskripsi di bawah. Di samping itu juga channel ini juga memiliki blog yang ada di WordPress. Search saja Galih Endradita wordpress.com. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi untuk standar usaha evakuasi medis ini ada beberapa definisi. Yang pertama adalah evakuasi medis adalah kegiatan pemindahan pasien secara cepat dan efisien dari suatu tempat, baik berupa fasilitas pelayanan kesehatan atau non-fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Jadi ada kata kunci, didampingi tenaga kesehatan. Dilengkapi fasilitas untuk meningkatkan potensi pulihnya pasien dan dapat mengurangi kecacatan jangka panjang atau mempertahankan kondisi medis pasien tetap stabil. Untuk pelayanan evakuasi medis adalah suatu pelayanan yang menyediakan fasilitas transportasi dan atau penanganan pasien dalam keadaan gawat darurat, non-gawat darurat, atau pasca gawat darurat, atau pasca rawat yang dilakukan di pra-fasilitas pelayanan kesehatan atau antar fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan ambulan adalah suatu kendaraan yang didesain dan dilengkapi peralatan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang terampil untuk evakuasi medik, baik di darat, laut, ataupun udara yang memenuhi keamanan dan keselamatan bagi pasien. Jadi ambulan darat, ambulan laut berupa misalkan kapal laut, atau ambulan udara berupa pesawat terbang yang memang spesifik dilengkapi dengan fasilitas ambulan baik darat, laut, ataupun udara. Nah, untuk persyaratan umum, jadi persyaratan umum adalah satu, berbadan usaha. Berbadan usaha di sini tidak dijelaskan apakah harus CV ataukah harus PT, gitu. Yang pasti berbadan usaha ataupun yayasan sepertinya di dalam ketentuan ini diperbolehkan. Yang kedua adalah dokumen profil evakuasi medis. Paling sedikit memuat visi dan misi badan usaha, struktur organisasi, kemudian pelayanan yang terdiri dari sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua adalah dokumen yang menyatakan dan menjelaskan nama dan alamat domisili kantor pelayanan evakuasi medis yang menerangkan lokasi kantor. Jadi tidak diperkenankan lokasi kantor itu bersifat virtual. Kemudian bukti kepemilikan kendaraan ambulan atau dokumen kerjasama untuk ambulan yang bukan milik sendiri. Jadi bukti kepemilikan bagi badan usaha yang memiliki ambulan ataupun juga dapat menggunakan bukti kerjasama, dokumen kerjasama apabila belum memiliki ambulan. Kemudian dokumen kerjasama dengan fasilitas kesehatan di Indonesia. Selain bekerjasama dengan fasilitas kesehatan di Indonesia, pelaku usaha dapat bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri. Jadi ada dokumen kerjasama. Yang ketiga, yang terakhir adalah durasi pelaku usaha memenuhi persyaratan paling lama 1 tahun sejak NIB-nya diterbitkan. Nah, untuk persyaratan perpanjangan, apabila sudah memiliki izin dan hendak memperpanjang, maka dokumen yang diperlukan adalah dokumen izin berusaha yang masih berlaku. Jadi penting perpanjangan itu sebelum izin usahanya habis.
Yang kedua adalah dokumen self-assessment. Paling sedikit itu memuat sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia. Nah, dokumen self-assessment itu biasanya dapat diambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi, tempat kantor itu berada. Kemudian yang terakhir adalah dokumen kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, itu diperlukan untuk keperluan dokumen perpanjangan. Nah, bisa juga dapat melakukan perubahan. Misalkan ada perubahan di badan usaha, maka bisa diajukan dokumen perubahan. Dokumen perubahan memerlukan beberapa dokumen yang diperlukan. Dokumen pertama, dokumen izin berusaha yang masih berlaku. Dokumen pernyataan penggantian badan hukum, nama evakuasi medis, kepemilikan modal, dan atau alamat evakuasi medis yang ditandatangani oleh pemilik. Kemudian dokumen perubahan NIP, dan melengkapi dokumen self-assessment, paling sedikit memuat syarat, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia. Nah, proses perubahan ini diizinkan dalam beberapa sebab perubahan. Nomor satu adalah perubahan yang berkaitan dengan badan hukum. Yang kedua, nama evakuasi medisnya atau nama usahanya. Yang ketiga adalah kepemilikan modal. Yang keempat itu adalah alamat kantor usaha evakuasi medisnya. Nah, berikutnya adalah persyaratan khusus. Persyaratan khusus itu meliputi sumber daya yang dimiliki. Pertama adalah dokumen terhadap daftar sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusianya. Kemudian dokumen uji kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi, seperti misalkan monitor, kemudian alat pemeriksaan tekanan darah, dan alat-alat kesehatan yang lainnya. Kemudian dokumen daftar obat-obat yang dimiliki, kemudian dokumen standar operasional prosedur dalam pelayanan evakuasi medis. Kemudian struktur organisasi, badan usaha harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang meliputi paling sedikit terdiri dari pimpinan, penanggung jawab pelayanan, dan penanggung jawab teknis. Nah, jenis pelayanan untuk evakuasi medis di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 meliputi pelayanan evakuasi medis di dalam negeri dan atau pelayanan evakuasi medis ke luar negeri dari fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ke luar negeri. Nah, yang dilarang itu adalah melakukan evakuasi medis terhadap pasien secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri. Jadi prosesnya itu yang diperbolehkan itu apabila dari rumah sakit di dalam negeri, misalkan rumah sakit A, kemudian dilakukan evakuasi medis dalam bentuk rujukan ke rumah sakit B di luar negeri, itu diperbolehkan. Namun yang dilarang adalah apabila dari rumah pasien atau domisili keluarga itu langsung ke luar negeri, itu yang dilarang. Jadi dilarang membawa pasien ke luar negeri yang sifatnya secara langsung. Kalau secara tidak langsung ke fasilitas kesehatan dulu, baru ke luar negeri itu baru diizinkan. Yang kedua adalah pelayanan evakuasi medis yang diberikan oleh kendaraan roda 2, berupa penanganan pasien di tempat untuk penyelamatan jiwa, life saving. Kemudian dilakukan evakuasi medis menggunakan kendaraan ambulan roda 4 milik pelaku usaha itu. Jadi boleh apabila kemudian pelaku usaha itu ikut hadir dalam penanganan gawat darurat di tempat kejadian perkara, itu diperbolehkan. Kemudian pelayanan evakuasi medis dilakukan sesuai dengan derajat atau tingkat kondisi pasien dengan mengacu petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan evakuasi medis. Saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan evakuasi medis, begitu, yang menjelaskan tentang bagaimana proses perizinan, bagaimana proses aktivitas dan sistem pelayanan yang ada di standar usaha evakuasi medis. Jadi
kepada teman-teman untuk proses kesesuaian dan pengawasannya. Evaluasi medis merupakan kegiatan usaha dengan resiko tinggi, sehingga pelaku harus mempunyai NIB dan izin. Yang kedua, penilaian kesesuaian dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Kemudian penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Dirjen dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah, dan organisasi profesi. Jadi demikian berkaitan dengan standar usaha evakuasi medis di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.